Berlindung kepada Allah dari kekurangan uang dan harta benda. Pasti dilindungi oleh Allah. Tidak akan kekurangan uang, tidak akan kekurangan harta. Karena kita sudah berlindung kepada Allah dari kekurangan uang dan dari kekurangan harta. Nah, jaminannya siapapun yang sudah berlindung kepada Allah, maka pasti dilindungi oleh Allah. Jaminannya dia tidak akan kekurangan uang, tidak akan kekurangan harta. Caranya bagaimana? Caranya kita membaca satu ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu tepatnya ayat yang ke-155. Kemudian kita berdoa memohon kepada Allah, memohon perlindungan daripada ketakutan, kelaparan dan kekurangan. Kekurangan daripada uang dan harta benda, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan minta tambahan berupa harta yang banyak, yang baik dan halal, yang diberkahi oleh Allah. Maka terimalah ijazah pendek ini dengan ucapan qabiltu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah. Dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kita belum pernah memohon perlindungan kepada Allah dari kekurangan harta dan kekurangan keuangan, maka jangan heran kalau kita sering kekurangan uang, kekurangan finansial, ekonomi sering berkurang, bahkan hartanya atau penghasilannya, pendapatannya itu sering berkurang. Oleh sebab itulah mari kita memohon perlindungan kepada Allah dari kekurangan finansial, kekurangan ekonomi, kekurangan uang, kekurangan harta benda, agar kita hidup serba kecukupan. Apa saja dicukupi oleh Allah sehingga kita tidak memiliki hutang. Maka caranya baca satu ayat dari surat Al-Baqarah, satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-155. Kemudian kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Prakteknya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya ayat yang ke-155. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat fazidni amwalan katsiratan thayyibatan mubarakah. Nah, agar kita lebih mantap untuk mengamalkannya, maka kita harus tahu nih dan faham maknanya, mengetahui terjemahannya, faham maknanya. Maknanya begini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, walanabluwannakum. Kata Allah, firman Allah, walanabluwannakum, dan sungguh akan menguji oleh kami, kata Allah, kum pada kalian, bisyai'in, dengan sesuatu. Allah pasti menguji kita dengan sesuatu, minal khawfi, dari rasa ketakutan, wal ju'i, dan dari kelaparan. Jadi kalau manusia diuji oleh Allah dengan sesuatu yang berupa ketakutan, kelaparan, wanaksin, dan dari kekurangan. Lah inilah wanaksin, ini kekurangan ini, minal amwali, dari beberapa harta,
kekurangan harta benda, kekurangan ekonomi keuangan, wal anfusi dan dari kekurangan jiwa-jiwa, wa thamarati dan kekurangan buah-buahan. Nah, sedangkan makanan kita ini terbuat dari buah-buahan dan biji-bijian. Biji-bijian dan buah-buahan. Jangan sampai kita kekurangan ekonomi, kekurangan uang, kekurangan harta benda, apalagi kekurangan bahan makan pokok. Bahan makanan pokok ini sangat penting. Jangan sampai kita ini kekurangan beras. Kekurangan beras, nah beras tidak hanya beras, di situ butuh minyak, butuh bumbu-bumbu dapur. Ada beras, ada minyak, ada telur, ada gula, ada kopi, ada teh, macam-macam. Setelah kita membaca satu ayat ini yang diakhiri dengan wabasyir sabirin, wabasyir dan berikanlah kabar gembira oleh engkau Muhammad as-sabirina kepada orang-orang yang bersabar. Nah, ketika itu langsung kita berdoa memohon kepada Allah. Doanya tulisan berwarna kuning itu doanya diulang 3 kali doanya, minimal diulang 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat fazidni amwalan katsiratan thayyibatan mubarakah. Allahumma inni a'udzubika minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat fazidni amwalan katsiratan thayyibatan mubarakah. Allahumma inni a'udzubika minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat fazidni amwalan katsiratan thayyibatan mubarakah. Agar lebih mantap lagi kita harus tahu makna terjemahan dari doanya. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzu yaitu berlindung oleh aku bika kepadamu. Makna bebasnya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khaufi dari ketakutan. Takut lapar, takut miskin, takut kekurangan, takut ini itu. Wal ju'i dan dari kelaparan, jangan sampai saya ini lapar ya Allah. Cukupi ya kebutuhan rumah tanggaku. Wa naqsin dan dari kekurangan. Jangan sampai kita kurang minal amwali dari beberapa harta benda. Jangan sampai hartanya berkurang, keuangannya berkurang. Wal anfusi dan dari kekurangan jiwa. Wa thamarati dan dari kekurangan jenis buah-buahan, biji-bijian makanan yang kita makan sehari-hari. Fazidni maka tambahilah oleh engkau ya Allah nih kepadaku. Tambahi apa? Amwalan tambahilah harta-harta, katsiratan yang banyak, thayyibatan yang thayyibah yang baik yang halal, mubarakatan yang diberkahi. Nah, makna bebasnya dari atas sampai bawah begini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan dari kelaparan dan dari kekurangan daripada harta benda, keuangan, dan daripada kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan, makanan pokok. Maka tambahilah kepadaku ya Allah harta-harta yang banyak, yang baik, yang halal, yang diberkahi. Doa ini bisa diamalkan kapan saja. Ya, bisa pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Dan boleh dibaca kapan saja, di mana saja. Minimal diamalkan sekali. Diamalkan sekali dalam sehari semalam itu minimal. Adapun waktunya tergantung pilih sendiri. Yang penting kita sudah pernah memohon perlindungan kepada Allah. Oleh sebab itulah silakan diamalkan, insyaallah mustajabah bi'idznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.